Executive Summary dari Telkomsel. Telkomsel merupakan layanan mobile seluler di bawah Perusahaan Telekomunikasi Indonesia Internasional atau TL, di mana TL ini merupakan anak perusahaan dari PT Telekomunikasi Indonesia Internasional atau TELIN yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Telekomunikasi Indonesia Internasional itu 100% sahamnya dimiliki oleh TELIN, di mana TELIN ini merupakan satu grup dengan PT Telkomsel Indonesia berada di bawah naungan PT Telkom Group Indonesia. Pada tanggal 22 Oktober 2012, Telkomsel secara resmi menerima izin spektrum radio dari pemerintah Timor Leste, ditandai sebagai gateway Telkomsel untuk membawa jaringan 3G GSM ke seluruh wilayah Timor Leste. Telkomsel sendiri didirikan pada tanggal 17 September 2012 dan berkomitmen untuk menyediakan layanan telekomunikasi seluler di seluruh distrik di Timor Leste dengan menyediakan koneksi internet broadband 3G dengan pita frekuensi 850 MHz. Tidak hanya layanan seperti SIM card, SMS, telepon, roaming maupun games dan entertainment, Telkomsel juga menyediakan produk-produk lainnya yang didukung dengan kecepatan 4G seperti internet rapido, mobile internet settings, Wi-Fi premium, dan juga paket profesional. Tidak hanya untuk individu, namun juga Telkomsel melayani korporasi seperti Enterprises Mobile Solutions, Dedicated Solutions, dan juga data center dan juga cloud. PT Telkomsel berhasil menerapkan Blue Ocean Strategy di mana Telkomsel mendorong pelanggannya yang awalnya spending $1 per hari menjadi $2 per hari dengan paket unlimited flash. Saat ini juga PT Telkomsel fokus terhadap menghadirkan layanan T-Track dan juga T-Motion yang diaktifasi melalui SIM card, sehingga dapat men-track atau memonitoring update lokasi pada SIM card. Peluncuran MyTimor menandai kemajuan digitalisasi UMKM di Timor Leste dengan menyediakan layanan jemput ataupun antar, baik menggunakan motor maupun mobil, dan juga jasa pengantar makanan. Visi misi perusahaan dari PT Telkomsel. Dan kemudian struktur organisasi dari PT Telkomsel. Selanjutnya yaitu SWOT Matrix. SWOT Matrix terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang pertama yaitu memiliki SDM berkualitas, yang kedua memiliki pangsa pasar layanan yang baik, ketiga memiliki kekuatan dari segi keuangan, keempat merupakan anak perusahaan dari BUMN PT Telkom Indonesia Persero, kelima pengalaman Telkom Indonesia yang telah bergerak pada sektor telekomunikasi di Indonesia. Selanjutnya yaitu kelemahan. Adapun kelemahan yang pertama yaitu adanya perbedaan bahasa dalam berkomunikasi, yang kedua perlunya beradaptasi dengan gaya kerja dan hal lain di negara baru selain Indonesia, yang ketiga belum adanya entitas bisnis sebelumnya di negara baru selain Indonesia, yang keempat kurangnya pengalaman ekspansi di negara baru selain Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afsatia Rizky. Pada bagian submatrix ini saya akan menjelaskan bagian peluang atau opportunity dan ancaman atau threat. Pada bagian peluang, yang pertama itu industri telekomunikasi dan informasi akan terus memiliki peranan yang penting. Yang kedua, permintaan masyarakat yang tinggi akan akses internet merupakan pasar yang sangat potensial. Yang ketiga yaitu peningkatan teknologi secara terus-menerus. Yang keempat adalah memperluas atau expanding produk ke luar negeri. Untuk bagian ancaman, yaitu yang pertama, bencana alam mempengaruhi layanan di setiap tempat bencana, seperti kerusakan pada teknologi dan tidak adanya aliran listrik. Yang kedua adalah perubahan permintaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Yang ketiga adalah persaingan harga yang kompetitif. Selanjutnya strategi SO. Adapun strategi SO yang pertama melakukan riset pasar untuk memperluas bisnis. Yang kedua memperluas segmen pasar dengan pengalaman yang dimiliki sebagai perusahaan terbesar di Indonesia. Yang ketiga melakukan pendekatan dengan konsumen negara tersebut dengan membangun perusahaan cabang. Yang keempat melayani kebutuhan servis internasional dengan data center dan infrastruktur yang dimiliki. Selanjutnya strategi WO. Adapun strategi WO yang pertama disediakannya penerjemah bahasa negara tersebut. Yang kedua, diadakannya pelatihan bahasa bagi pekerja Indonesia dan pekerja lokal negara tersebut. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan pihak lokal negara tersebut dalam rangka optimalisasi sumber daya untuk mencapai maksud dan tujuan Persero. Pada bagian submatrix, saya akan menjelaskan bagian strategi ST dan strategi WT. Yang pertama yaitu menyediakan jaringan akses cadangan, yang kedua company jaringan akses dapat saling bekerja sama, yang ketiga adalah memperkuat aset dan memperluas infrastruktur jaringan. Untuk strategi WT yang pertama adalah perencanaan dan solusi yang matang terkait dengan pencegahan bencana alam, yang kedua adalah memberikan customer experience yang berbeda dan unik, yang ketiga adalah manajemen dan staf memiliki mindset mau berkembang.
Berikutnya adalah analisa bisnis model canvas atau biasa disebut dengan BMC pada perusahaan Telkomsel. Pada blok pertama yaitu Key Partners. Yang pertama, blok ini menjelaskan bahwa tidak ada bisnis besar yang berjalan sendiri dalam menjalankan sebuah aktivitas bisnis. Tentu suatu perusahaan membutuhkan mitra. Nah, disinilah Telkomsel memasukkan mitra strategis yang mereka miliki dalam konteks bisnis. Mitra tersebut bisa berupa supplier, vendor, agensi, dan sejenisnya. Contohnya di sini adalah PT Telekomunikasi Seluler sebagai bisa dibilang sepupu dari perusahaan induk dari Telkomsel, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia Internasional atau disingkat Telin. Kemudian, Telkomsel juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan mobile operator di luar negeri, se-Asia, Afrika, Australia. Contohnya adalah Telkomsel dari negara Indonesia, Maxis Communication dari Malaysia, dan lain-lain. Kemudian pada blok kedua yaitu ada Key Activities. Pada blok ini disebutkan bagian yang menjelaskan bagaimana Telkomsel bisa menciptakan value preposition perusahaan dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan. Berikut antara lain adalah menyediakan mobile broadband, menyediakan paket 4G untuk harian, mingguan, dan bulanan, menyediakan platform T-Pay sebagai aplikasi transaksi jual beli online, kemudian memonitoring traffic jaringan internet, memberikan solusi kepada pelanggan mengenai fitur-fitur digital yang ada pada Telkomsel, dan menyediakan layanan digital payment. Kemudian blok selanjutnya adalah Key Resource. Pada blok ini disebutkan sumber daya utama yang merupakan menjelaskan aset strategis perusahaan. Aset ini bisa berupa bahan baku produk, infrastruktur yang dibutuhkan dan semacamnya, dan bisa saja berbentuk manusia atau karyawan. Nah, pada Telkomsel ini, mereka bentuk key resource mereka adalah berupa server dan domain untuk jaringan internet mereka, kemudian ada aplikasi T-Pay, sumber daya manusia, dan adanya kerjasama dengan perusahaan lain seperti yang saya sebutkan pada blog Key Partners sebelumnya, dan dana investor. Kemudian selanjutnya ada blok Value Proposition. Blok ini berisi tentang nilai tambah yang akan membuat bisnis Telkomsel ini menjadi terlihat menarik dan berbeda dengan bisnis lainnya. Biasanya berupa solusi atau inovasi yang perusahaan tawarkan dan menjadi keunggulan utama perusahaan ini. Pada Telkomsel, dalam blok ini, Telkomsel menyediakan fitur e-wallet sebagai bentuk uang digital, phone distribution, e-commerce sebagai pengiklan barang atau jasa, payment gateway sebagai transaksi jual beli online, My Doctor sebagai fitur konsultasi pelanggan dengan dokter, kemudian ada My Travel dan ojek online sebagai fitur untuk berpergian, dan memiliki sumber daya manusia yang memadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bisnis model canvas PT Telkomsel. Pada bagian customer relationship terdapat online support, call center, pelayanan yang baik, dan yang terakhir forum dan komunitas. Pada bagian customer relationship, jika channel lebih banyak menjangkau orang yang belum tahu produk Anda, maka customer relationship adalah kebalikannya. Untuk selanjutnya pada bagian channel adalah media yang bisnis Anda gunakan untuk mendeliver solusi yang ditawarkan untuk sampai ke konsumen terdapat. Pada bagian channel ini berupa website resmi, aplikasi Android, iOS, media sosial, dan yang terakhir S. Pada bagian customer segments, pada bagian ini menjelaskan pelanggan potensial dari produk PT Telkomsel sendiri, berupa milenial, aktif di sosial media, ibu rumah tangga, target di angka 15 tahun sampai 50 tahun, pasar lokal dan internasional, yang terakhir orang yang suka berpergian. Untuk bagian constructor, pada bagian ini harus menentukan biaya apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas bisnis, di mana yang pertama ada biaya promosi, biaya pusat data, biaya karyawan, biaya marketing, biaya operasional, biaya infrastruktur, dan yang terakhir PT Telkomsel ini ada penelitian dan pengembang itu sendiri.
Yang terakhir pada revenue stream ini harus tertulis produk atau jasa yang dapat memberikan pemasukan. Maka dari itu tentukan revenue stream-nya dengan baik dan jelas. Dalam hal ini harus menambahkan kriteria dalam memilih dan memilah dengan benar. Terdapat buyer, profit penjualan, periklanan, on-site marketing, and other marketing service, business intelligence and analytics, delivery service, dan yang terakhir terdapat juga warehouse itu sendiri. Sekian dari presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan memaparkan mengenai external factor evaluation atau EV matrix serta internal factor evaluation atau EV matrix dari PT Telkomsel. Nah, di sini adalah matrix external factor evaluation atau FE, di mana dalam tabel ini terdapat poin opportunity serta threat atau ancaman yang ada pada PT Telkomsel. Nah, di sebelah kanan ini ada bobot dan rating serta skor untuk masing-masing poin yang ada. Seperti itu. Untuk keterangan ratingnya, yang pertama 4 itu keterangannya sangat bagus, kemudian rating 3 itu di atas rata-rata, rating 2 rata-rata, rating 1 di bawah rata-rata. Seperti itu. Yang pertama mungkin untuk poin opportunity atau peluang. Yang pertama, PT Telkomsel adalah merupakan memiliki layanan data dan FAS yang didukung penuh oleh LTE masih akan berkembang dengan besar. Seperti itu. Poin yang kedua, semakin tingginya jumlah pengguna smartphone. Kemudian, tren teknologi yang semakin maju mulai dari 3G, 4G, LTE, WiMAX, dan 5G. Nah, poin yang keempat, besarnya pasar domestik yang belum bergerak, terutama di daerah-daerah terpencil ya, seperti itu. Kemudian untuk poin threat atau ancaman yang mungkin dialami oleh PT Telkomsel, yang pertama, adanya operator lain di Timor Leste yang juga fokus ke layanan data dan FAS. Kemudian tarif layanan telekomunikasi yang ditawarkan operator lain dan murah. Kemudian promosi yang dilakukan oleh perusahaan kompetitor merupakan ancaman yang perlu diperhatikan. Kemudian poin selanjutnya adalah banyak masuknya pendatang baru dalam dunia operator seluler di Timor Leste, dari dalam maupun dari luar negeri seperti itu. Dari beberapa poin yang ada, kemudian total nilai dari poin tersebut didapatkan skor yaitu 3,28571, di mana total skor tersebut menggambarkan bahwa PT Telkomsel memang benar-benar memanfaatkan peluang yang ada, kemudian dapat mengatasi kemungkinan ancaman yang muncul seperti itu. Kemudian beralih kepada internal factor evaluation atau EV matrix. Nah, di sini adalah memiliki beberapa poin seperti strength atau kekuatan serta weakness atau kelemahan yang dialami oleh PT Telkomsel seperti itu. Kemudian poin yang pertama langsung saja untuk strength. Telkomsel telah dikenal oleh masyarakat Timor Leste dan telah memiliki jumlah konsumen yang besar serta jaringannya yang luas. Kemudian keberhasilan tersebut dalam meningkatkan partisipasi dari retail outlet untuk penjualan paket layanan data dari tahun 2019 sampai 2021. Kemudian Telkomsel menjangkau konsumen secara lebih cepat dan lebih efisien dengan terus menggunakan iklan TV, iklan cetak, radio, surat kabar, dan acara iklan. Kemudian budaya kerja yang baik di PT tersebut dengan sistem ICE atau Internal Customer Experience, di mana selalu berpikir dari sisi kebutuhan pelanggan dan mendukung. Kemudian memiliki produk layanan aplikasi yang banding dengan layanan operator Telkomsel. Kemudian untuk poin weakness di sini, yang pertama, beban operasional perusahaan terus mengalami peningkatan. Kemudian anggaran belanja untuk infrastruktur yang besar. Kemudian perubahan sistem perhitungan sewa frekuensi oleh pemerintah dari capacity based menjadi bandwidth based, menyebabkan peningkatan biaya sewa. Lalu kurangnya variatif layanan yang diberikan oleh PT Telkomsel. Dan yang terakhir, jaringan sulit diakses di daerah-daerah terpencil seperti itu. Dari beberapa poin strength dan weakness didapatkan total skor yaitu 3,317, sekitar 3,317, di mana poin tersebut menunjukkan bahwa PT Telkomsel memang benar-benar memiliki kekuatan di sektor strategi yang sangat baik ya. Kemudian dapat mengantisipasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam PT tersebut seperti itu. Kemudian beralih kepada internal dan eksternal EV matrix, di mana dari hasil EV matrix yang dihasilkan yaitu dengan nilai 3,31 dan dari hasil EV matrix dihasilkan nilai 3,28, maka PT Telkomsel berada pada kuadran 1, di mana dari kuadran 1 ini dapat disimpulkan bahwa strategi Telkomsel seharusnya difokuskan pada penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk integrasi ke belakang, integrasi ke depan, integrasi horizontal, dan diversifikasi yang terkait. Kemudian strategi yang dapat diusulkan untuk menghadapi persaingan yang ketat dan juga untuk meningkatkan pangsa pasar dan laba, maka Telkomsel perlu mencapai strategi agresif, di mana SDM dapat terus-menerus beradaptasi dalam masyarakat teknologi, kemudian memperluas pangsa pasar, meningkatkan kapasitas produksi, dan peningkatan kualitas, peningkatan pemanfaatan media elektronik untuk meningkatkan promosi, kemudian dapat juga meningkatkan pemberian hadiah atau bonus pada konsumen, kemudian membuat produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para konsumen, kemudian perluasan jaringan di daerah-daerah terpencil, dan perbaikan signal, kemudian perluasan wilayah dalam pendistribusian produk, kemudian pemanfaatan teknologi yang canggih untuk memperluas jaringan di luar negeri, kemudian meningkatkan inovasi produk baru serta promosi tarif layanan. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.